Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam tugas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Dua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti yang terfokus pada proses. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu melakukan perubahan budi pekerti kepada anak-anak agar jadi lebih baik lagi. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, yaitu kognitif, afektif, hingga psikomotor. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika: yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan trilogi atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang sudah saya terapkan adalah: yang pertama adalah mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menemukan sumber belajar seluas-luasnya dan menggali pengetahuan dari berbagai sumber melalui literasi digital maupun literasi numerasi. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi refleksi diri saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi guru yang mampu memerdekakan murid dan menggali potensi-potensi baik dalam diri peserta didik kita. Salam guru penggerak.